paling menantang gitu atau paling kira-kira kok bikin gregetan gitu lomba apa? Coba. Lomba ini sih, soalnya yang dikasih soal itu lumayan susah. Oh iya. Iya. Iya, jadi kayak kelas kayaknya kalau bagi Orani kayak belum pernah dipelajari gitu sih. Malah udah ada gitu ya. Iya. Jadi penasaran nih. Orani Nah, sendiri jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal baru. Jadi kalau misalnya ada suatu lomba ikut-ikut aja karena masalah menang atau kalahnya dipikir belakangan aja sih. nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Surya, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Surya Menyapa. Di episode ke-29 ini, saya selaku host Sugeng Priyatno ditemani siswa saya Dimas Ramzi Alfarisi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan siswi SMP Muhammadiyah 1 Pontianak yang beberapa waktu lalu telah mengikuti lomba. Kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Hai, nama saya Aurani Natasha Putri. Saya Moza kelas 9B. Nah, kalau boleh cerita sedikit nih, lomba apa sih yang diikuti oleh Kak Urani dan Kak Moza? Lombanya namanya OSAN, kepanjangannya Olimpiade Sains Akbar Nasional. ini nggak jauh-jauh dari sains ya. Iya. Ya, dari beberapa waktu yang lalu di Ki Hajar juga sains juga nih. Iya. Nah, dari lomba OSAN ini sendiri berapa mapel yang diperlombakan? 4. Kalau dari pusat ada 4 mata pelajaran. Apa-apa aja tuh? Ada pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, sama bahasa Inggris. Ini levelnya nasional ya? Iya, nasional. Mas, luar biasa. Ini selalu nasional pemirsa ya diikuti. Mantap. Baik, dari lomba mapel yang diikuti 4 mapel itu hasilnya seperti apa kalau Aurani? Kalau dari Aurani kemarin matematikanya alhamdulillah dapat emas. Kalau bukan bahasa Inggris kemarin ikut IPA dapat perunggu. Perunggu. Iya. Kalau Moza? Bahasa Inggris sih dapat perunggu kalau nggak salah. Perunggu. Moza hanya 1 mapel aja ikut ya? Iya. Oh, kalau Aurani 2. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana persiapan lomba sebelum diikuti oleh Kak Urani dan Kak Moza? Sebelum hari AHA lomba itu latihan-latihan soal lagi, kayak dari baca-baca buku, belajar cara-caranya, dan juga Aurani kan ada ikut les, jadi di situ diulang-ulangin lagi pelajaran-pelajarannya tentang lomba itu sih. Kalau Moza? Ya baca-baca buku aja sih. Untuk persiapannya. Iya. Ini kan lomba OSAN ini dengan Ki Hajar tuh nggak beda jauh ya. Iya. Artinya jaraknya tuh termasuk yang jeda berapa minggu ya. Ah, jadi kalau persiapannya apakah sama atau sistem lombanya penilaiannya dengan Ki Hajar atau beda gitu? Beda sih Pak, kalau misalnya di Ki Hajar kemarin banyak babak kan, dari babak intermediate dan lain-lain. Kalau di sini dia kayak langsung daftar, langsung ikut lomba, langsung dibagiin hasilnya. Oh, langsung jadi dari berapa peserta? Ini berapa peserta nih yang OSAN nih? Kurang tahu juga sih, cuman ini banyak diambil. Jadi semuanya tuh kayak pada menang. Jadi Oh. misal dia dapatnya jelek pun dia tetap menang gitu. Oh, jadi pakai misalnya grup 1 Iya. sampai 10 mas gitu ya. Iya. Rani kalau dari semua peserta ini urutan keberapa dapat emasnya nih? Kalau yang mas, yang matematika ya? Kalau yang matematika kemarin seingatnya Aurani sih puluhan Pak. Yang kategori mas nih? Iya, Oh, jadi banyak yang diambil ya, artinya ya apa jumlah jumlah siswanya. siswanya gitu. Kalau dari total yang mendapatkan emas, perak, perunggu. Nah, berapa jumlahnya yang nampak nih, yang didata? Mungkin kan kalau emas 1 sampai 20. Kalau perak berarti 21 sampai sekian. Nah, kalau yang di daftar pemenang berapa? Kalau jumlah intinya sih kurang tahu. Cuman kalau dilihat-lihat ribuan ada kali kalau nggak salah. waktu itu. Karena nasional ya. Iya. Ya, luar biasa sekali. Dan dapat emas itu suatu prestasi yang luar biasa.
Nah, kalau boleh tahu nih Kak Urani dan Kak Moza, gimana sih rasanya mendapatkan medali emas dan perunggu? Nggak nyangka sih. Kalau Senang banget. waktu itu ada beberapa kendala juga, jadi ikut-ikut aja sih. Cuman waktu dilihat hasilnya itu kalau nggak menang niatnya kan nggak apa-apa, tapi kalau menang alhamdulillah bisa dipakai buat masuk SMA nanti. Oh, iya. Dan ternyata di hasilnya ada satu sih yang menang dapat emas, alhamdulillah. Ini sertifikat dapat. Kemarin disuruh gimana ya? Kayak disuruh order paket, Oh, ada pesan. paketannya. Iya. Ya, ada pesan. Tapi kalau bisa memang perlu juga sertifikat karena untuk masuk SMA sekarang salah satu syaratnya ya karena pakai zonasi itu sangat manfaat nanti pada akhirnya. Untuk yang akademik maupun non akademik untuk lomba ya. Jadi kalau nilai nggak masuk ya lewat prestasi. Bisa dibantu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kendalanya apa aja sih kalau boleh tahu sebelum mengikuti lomba Kak Urani dan Kak Moza? Pastinya karena online jaringan sih. Selalu ya. Iya, Jadi Ki Hajar kemarin juga jaringan. kendalanya jaringan juga, ya kan? Soalnya online ya, Pak. Iya. Iya, apalagi kan kemarin Ki Hajar tuh prosesnya lebih panjang kan daripada ini. Kalau ini kan sekali Kalau ini cuman ngerjain, kalau Ki Hajar kemarin langsung bikin ada hasil video, ya. iya. Ini lebih cepat ya hasilnya. Kalau boleh tahu pertandingannya berapa hari? Satu hari. 1 hari doang. 1 hari selesai. Iya. Karena sistemnya beda dengan Ki Hajar nih Mas. Kalau Ki Hajar itu proses dari penyisihan ya, Iya. penyisihan kemudian masuk berapa besar, masuk lagi sampailah ke final. Jadi lebih panjang prosesnya. Kalau Osan ini hanya sekali kerja, misalnya Sekali kerja langsung ya, keluar hasil. langsung keluar hasilnya gitu. Ya, pengalaman yang berkesan kalau boleh tahu Kak Urani dan Kak Moza. Kalau pengalaman sih pastinya kita kayak bisa belajar lagi dari soal lomba tersebut ya. Iya. Jadi kalau misalnya suatu saat ada keluar lomba kayak gitu, soalnya kita juga udah nggak bingung. Karena nih mungkin ada kesamaan enggak soal-soal yang dengan Ki Hajar nih? Beda Pak, Oh iya kah? beda. Kalau misalnya Ki Hajar video, kalau ini dia kayak matematika, jadi pakai rumus-rumus. Ngitung. Iya. Oh Itu iya pun iya. ada beberapa yang Aurani belum pelajarin sih. Udah ada di sini, udah Iya. ada di soal gitu ya. Jadi memang lebih ke proses pengerjaannya lebih ke tulis ya, Iya. alat tulis mengerjakan karena hitung-hitungan terutama matematika. Tapi kalau Ki Hajar kemarin kan live ya, Iya. live video gitu. Jadi bisa langsung komunikasi dengan jurinya. Nah, sahabat Surya, sebelum melanjutkan pembahasan pada hari ini, untuk sahabat Surya yang ingin mendapatkan informasi terbaru dari SMP Muhammadiyah 1 Pontianak, sahabat bisa mengunjungi website kami di www.smpm1ptk.com. Baik, kita lanjut lagi nih ngobrol lagi dengan Aurani dan Moza. Nah, dari beberapa lomba yang diikuti oleh Moza dan Aurani nih, kira-kira lomba terutama yang dilakukan secara daring ya, secara online, yang paling menantang gitu atau paling kira-kira kok bikin gregetan gitu lomba apa? Coba. Lomba ini sih, soalnya yang dikasih soal itu lumayan susah. Oh iya. 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 Jadi kayak kelas kayaknya kalau bagi Aurani kayak belum pernah dipelajarin gitu sih. Malah udah ada gitu ya. Iya. Jadi penasaran nih, nah. Kira-kira kalau mata pelajaran kan khususnya untuk matematika lah yang eksak tuh yang hitung-hitungan kan. Nah, kalau di kelas 9 selama Aurani kelas 7, 8, 9, memang enggak ada atau memang mapel itu memang belum ada pernah bahas atau gimana? Belum pernah bahas sih Pak. Mungkin untuk levelnya lebih tinggi lagi kali ya Iya. lombanya. Rata-rata lomba matematika yang Aurani ikutin di situ soalnya kayak belum pernah dipelajarin. Jadi memang agak asing gitu ya. Tapi kalau untuk mapel lain gimana? Kalau Kalau untuk mapel IPA lumayan masuk logika sih, kayak udah biasa kita pelajarin. kalau yang bahasa Inggris gimana? Lumayan beda. Beda juga. Iya. Mungkin levelnya lebih tinggi lagi ya. Jadi Iya. kalau enggak di kelas 9 berarti udah masuk ke SMA gitu. SMA kelas 10 kali biasanya gitu. Nah, yang terakhir nih buat Kak Urani dan Kak Moza, apa sih pesan buat sahabat Surya yang di rumah? Dari Aurani sendiri jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal baru. Jadi kalau misalnya ada suatu lomba, ikut-ikut aja, karena masalah menang atau kalahnya dipikir belakangan aja sih. Nah, sahabat Surya di rumah itu pesan Kak Aurani ya. Jadi
jangan pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Walaupun kita belum pernah sama sekali, coba saja. Masalah hasil nanti. Urusan belakangan. Ya. Untuk Kak Moza? Untuk Pesan. kalian semua, kalau misalnya ada lomba, mending ikut aja sih, iseng-iseng, jadikan pengalaman aja. Nanti pun hasilnya bisa dibuat untuk daftar sekolah selanjutnya. Iya, betul sekali. Jadi selalu terus mencoba dengan hal-hal yang baru buat sahabat Surya di rumah. Nah, sahabat Surya di rumah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Aurani dan Moza. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh mereka berdua bisa menjadi motivasi buat sahabat Surya di rumah, terutama untuk siswa-siswi dan para pelajar yang ada di manapun berada. Baik, terima kasih untuk Aurani dan Moza. Atas kehadirannya hari Tetap ini. semangat ya. Kalau ada lomba ikuti terus. Iya, Pak. Baik sahabat Surya, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube SMP Muhammadiyah 1 Pontianak dan ikuti juga di Instagram SMP Muhammadiyah 1 Pontianak. Akhirnya saya Sugeng Priyatno selaku host pada hari ini dan siswa saya Dimas Ramzi Alfarisi. mohon pamit undur diri. Podcast Surya Menyapa Terus berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.